Halo teman-teman, kita akan bahas trading plan untuk 10 Maret 2026. Nah, kita langsung mulai aja nih teman-teman ya. Nah, pertama ada saham Bumi nih teman-teman ya. Nah, jadi untuk saham Bumi ini juga udah sempat kita bahas nih teman-teman ya. Nah, di sini dia sudah membuat peak yang semakin lama semakin rendah nih di weekly time frame-nya ya. Nah, ini artinya apa? Artinya sudah ada potensi dia ingin melakukan transisi teman-teman ya, dari tren bullish menuju tren bearish. Nah, nanti kalau kalian compare nih ke time frame daily teman-teman ya, ingat loh teman-teman ya, meskipun dia naik nih ya, kalian bisa perhatikan juga nih di area support tersebut. Nah, nanti ingat ya, di weekly time frame-nya atau di time frame besarnya dia ini sudah mulai ada tanda-tanda dia ingin transisi loh ya, dari tren bullish menuju tren bearish. Nah, jadi kalaupun nanti dia naik nih, kalian jangan FOMO ya. Biasanya dia bisa nih temen ya, naik dikit lalu setelah itu dia jebol. Karena apa? Karena di time frame besarnya, ingat sekali lagi temen ya, sudah mulai transisi ya dari tren bullish menuju tren bearish. Jadi ingat, kalau nanti dia naik, nah itu kalian jangan FOMO temen ya, kalian jangan FOMO. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk bagaimana? Pasang stop loss yang ketat temen ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau udah seperti ini nih, ada dua plan nih temen ya. Nah, nanti ketika buka nih bisa jadi temen ya, candle selanjutnya langsung jebol ke bawah, itu bisa jadi temen ya. Dan yang kedua, biasanya kalau dia nggak langsung jebol, dia akan membuat yang namanya kenaikan sementara dulu nih ya, atau koreksi dulu nih ke atas ya, lalu setelah koreksi dia jebol lagi ya. Karena apa? Karena di weekly time frame ya sudah mulai ada transisi. Nah, kalian harus berhati-hati nih temen ya. Kalau kalian mau masuk bagaimana? Tunggu dulu, jangan masuk dulu temen ya. Kita perhatikan dulu nanti ya, nanti kita update lagi deh temen ya. Kita lanjut untuk saham Antam nih temen ya. Nah, jadi di sini untuk saham Antam ini temen ya, ada pola yang namanya double top nih temen ya. Nah, dengan potensi penurunan ya, pertama di sini nih temen, di level 3490-an, dan penurunan yang kedua ada di sini nih, di level 3020. Nah, ini kalian harus hati-hati juga nih teman ya. Dia sedang membuat yang namanya double top. Nah, double top ini apa? Chart pattern yang memberikan dampak penurunan. Nah, ini kalian juga harus hati-hati nih teman ya dengan Antam nih ya. Kalau kalian sudah terlanjur masuk, sekali lagi wajib gunakan stop loss yang ketat teman ya. Kalau enggak, dia jebol nih area support ini, turunnya bisa sampai ke sini nih teman ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk saham Antam ya. Kita bahas untuk saham RMKO nih ya. Nah, untuk saham RMKO nih teman ya, dia ini masih bergerak di dalam fase akumulasi atau konsolidasi. Nah, jadi ingat ya, kalau kalian pemula, kalian ini nggak tahu sebenarnya dia jebolnya ke atas atau ke bawah, kalian belum tahu ya. Perlu diingat, sideways ini adalah fase akumulasi, dan fase akumulasi ini adalah market bingung dan banyak anomalinya. Nah, kalian buat pemula ini sangat tidak disarankan ya buat kalian masuk di saham RMKO. Nah, jadi kalau kalian mau masuk bagaimana? Bisa nggak bisa teman ya, kalian harus menunggu pattern seperti ini terbentuk dulu nih. Ini jauh lebih aman ya, ini jauh lebih aman. Kenapa ini jauh lebih aman? Nah, jika sudah terbentuk pattern seperti ini, artinya strukturnya sudah mulai jelas nih, pergerakan harganya sudah mulai jelas, dan dapat dipastikan nih arahnya akan bergerak bullish atau naik kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini. Nah, tapi kalau dia sedang bergerak di dalam tren sideways nih, dan dia misalkan nanti nih ketika bursa buka dia jebol garis trennya, nah ini bahaya. Kalian bisa diseret terus makin bawah, nggak pakai stop loss, pakai margin lagi. Nah, itu bahaya banget ya. Nah, di sini juga kalau kita praktikan ya teman ya, dari price actionnya dia sudah membuat nih peak yang semakin lama semakin rendah nih. Nah, jadi besar kemungkinan ketika dia jebolnya ke bawah. Nah ya, cara lihatnya seperti itu teman ya. Sebenarnya kalau kalian pemula nih, kalian nggak tahu nih sideways ini jebolnya ke bawah atau ke atas, kalian nggak tahu. Nah, itu kalian lihat dari strukturnya aja teman ya. Kalau dia sudah membuat peak yang semakin lama semakin rendah, besar kemungkinan dia jebolnya akan ke bawah. Nah, tapi kalau dia membuat peak yang semakin lama semakin ketinggi, nah itu besar kemungkinan dia jebolnya akan ke atas. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman ya. Untuk mendetek nih sideways ini jebolnya ke bawah atau ke atas, nah itu bisa kalian lihat dari situ teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham INRG. Nah, jadi untuk saham INRG ini juga udah kita bahas nih teman ya. Di sini ada divergen nih ya. Kemarin sudah kita bahas juga di dalam live ya. Jangan masuk di ujung-ujung harga nih ya. INRG ini sudah ada divergen. Nah, divergen ini apa? Sinyal pembalikan sebuah tren ya. Di harganya naik tapi di stokastiknya turun. Nah, kalau kalian melihat harga yang sedang naik, lalu di ujung-ujung harga yang melihat divergen nih, wah di harganya naik tapi di stokastiknya turun. Nah, itu lu harus cepat keluar. Karena apa? Karena sudah ada tanda-tanda sinyal pembalikan sebuah tren. Kalau kalian tidak cepat keluar, kalian bisa diseret turun ya. Seperti ini nih ya. Nah, nanti berarti kalau kita mau masuk di saham INRG bagaimana? Nah, kalian perhatikan baik-baik, dia ini sudah masuk ke dalam area pentingnya ya. Dia ini sudah masuk ke dalam area pentingnya. Nah, tapi perlu diingat, apabila harga sudah masuk ke dalam area pentingnya, bukan berarti kalian bisa main klik aja. Ada dua konfirmasi yang perlu kalian perhatikan ya. Ketika harga sudah masuk ke dalam area pentingnya, pastikan stokastiknya harus berada di bawah nih. Nah, ini sudah berada di bawah belum? Ternyata masih menunjuk ke bawah. Artinya apa? Masih ada potensi penurunan. Nah, nanti kalian tunggu dulu nih ya. Apabila stokastiknya sudah berada di bawah ya, dan dia
ada tanda-tanda crossing ke atas, teman-teman, menyilang ke atas stokastiknya. Nah, itu artinya sudah oversold atau sudah jenuh jual, udah capek nih dia turunnya. Nah, kalau sudah terjadi itu bagus, teman-teman ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, kita lanjut ke konfirmasi yang kedua. Konfirmasi yang kedua apa? Kita perlu juga nih perhatikan bagaimana reaksi harganya itu terjadi, teman-teman ya. Apakah sudah terkonfirmasi oleh candle reversal atau swing low yang valid? Nah, jika itu sudah terjadi, baru bisa kita eksekusi, teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BKSL nih, teman-teman ya. Nah, jadi untuk saham BKSL udah kita bahas juga nih berkali-kali nih. Dia ini sedang bergerak di dalam fase distribusi atau konsolidasi atau sideways ya, kalau kalian nggak tahu, teman ya. Ini konsolidasi nih, sideways. Jadi sekali lagi, kalau lu pemula jangan masuk deh di dalam kondisi sideways, jangan masuk di dalam kondisi yang sedang turun, jangan masuk. Karena apa? Karena lu belum tahu nih dia jebolnya ke atas atau ke bawah, lu belum tahu ya. Maka dari itu, kalau lu belum tahu nih, lu tetap mau nih masuk di saham BKSL, boleh nggak? Boleh, tapi lu harus menunggu pattern seperti ini terbentuk. Kalau patternnya nggak terbentuk, ya jangan entry, teman ya. Nah, biasanya pemula ini FOMO, masuk di bawah-bawah harga ya. Nah, ketika dia masuk di bawah harga lalu harganya jebol, nah nanti besar kemungkinan pergerakannya akan seperti ini, teman ya. Kalaupun dia naik hanya sebatas koreksi, dan setelah itu dia akan turun lagi. Karena apa? Karena kalau udah jebol sideways-nya, dia akan bergerak di dalam tren bearish, teman ya. Yang awalnya tren bullish, dia sudah beralih menjadi tren bearish. Nah, jadi kalian harus hati-hati juga nih di saham BKSL ya. Kalau kalian sudah terlanjur masuk nih, teman ya, wajib gunakan stop loss yang ketat, karena di market ini tidak ada yang namanya kepastian, adanya kemungkinan. Jadi sepercaya apapun kalian dengan suatu emiten, dengan suatu saham, tetap sediakan ruang kesalahan. Untuk apa? Untuk kemungkinan terburuknya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi buat kalian mau review juga, kalian bisa tulis aja di kolom komentar nih ya, buat review tanggal 11 Maret ya. Nanti kita buatin juga. Jadi tulis aja deh ya, nyangkut di saham apa, entry di saham apa, tulis. Nanti malam kita buat lagi videonya, teman ya. Nah, nanti kita share langsung di grup ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Saya Rido siap, sampai jumpa di trading plan selanjutnya.